Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Long Aotian begitu kuat, dia bahkan bisa menandingi aura yang dilepaskan Long Yong. Baiklah, hentikan. Pada saat ini, suara yang berat dan tak berdaya jatuh dari kehampaan. Semua orang di sekitar tercengang dan menoleh, hanya untuk melihat bahwa pemimpin istana Dewa Naga telah tiba di suatu titik. Salam pemimpin istana, salam pemimpin istana, salam pemimpin istana. Semua orang di dekatnya membungkuk dan menunjukkan rasa hormat. Pemimpin istana Dewa Naga mengangguk dengan ekspresi dingin, melirik Xiao Fan, lalu menatap Long Yong. Hentikan sekarang. Faktanya, pemimpin istana Dewa Naga juga sangat tidak berdaya. Ia tertegun ketika mendengar apa yang terjadi. Long Aotian layak menjadi muridnya. Aku sangat cemas. Xiao Fan dan Long Yong saling berpandangan dan menahan napas. Melihat kejadian ini, pemimpin istana Dewa Naga menghela napas lega. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Pemimpin istana Dewa Naga melihat sekeliling dan berbicara dengan suara berat. Ya. Semua orang di dekatnya mundur satu demi satu. Dalam sekejap mata, hanya Xiao Fan, Si Yun, Long Yong, dan pemimpin istana Dewa Naga yang tersisa di luar aula Longzi. Baiklah, ayo masuk dan bicara. Pemimpin istana Dewa Naga menghela napas lega. Lagi pula, Long Aotian adalah muridnya, jadi dia harus turun tangan dalam masalah ini. Sebenarnya, pemimpin istana Dewa Naga sangat terdiam. Long Aotian baru saja bergabung dengan keluarga kerajaan, tetapi begitu banyak masalah telah terjadi. Dia tidak tahu berapa banyak masalah yang menantinya setelah ini. Long Yong, Xiao Fan dan Si Yun semuanya mengangguk, dan mereka semua memasuki aula Longzi bersama. Begitu dia memasuki ruangan, dia mencium bau keringat. Tiba-tiba, wajah Long Yong menjadi gelap dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Di sampingnya, pemimpin istana Dewa Naga juga memperlihatkan ekspresi malu di wajahnya. Xiao Fan dan Si Yun sama-sama terdiam, mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Siapa sangka mereka berdua tengah asyik bermesraan, tapi tiba-tiba Long Yong datang mengganggu. Xiao Fan adalah orang yang paling tidak bersalah dalam masalah ini, karena ini bukan inisiatifnya. Long Yong menatap Xiao Fan dengan dingin, dan tampak seperti dia siap bertindak kapan saja. Ahem Long Yong, tenanglah. Pemimpin istana Dewa Naga terbatuk kering dan berbicara dengan ringan. Long Yong menggertakkan giginya. Ya, baiklah, silakan duduk, ucap pemimpin istana Dewa Naga perlahan. Selanjutnya, Xiao Fan, pemimpin istana Dewa Naga, dan Long Yong duduk, dan Si Yun berdiri di samping Xiao Fan. Hal ini membuat Long Yong sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Kemarilah, kata Long Yong dengan marah. Tidak mau. Si Yun menggertakkan giginya. Kamu gadis pemberontak, kata Long Yong dengan penuh kesedihan. Kamu tidak masuk akal. Si Yun mendengus dingin, sangat tidak puas dengan perilaku ayahnya. Sekarang, seluruh istana Dewa Naga tahu bahwa dia adalah wanita yang tidak senonoh. Kamu Long Yong menjadi semakin marah. Baiklah dan diam. Saat itu, Xiao Fan tersenyum dan menepuk pinggang ramping Si Yun. Baiklah. Si Yun mengangguk dan berjalan dengan patuh. Long Yong, pemimpin istana Dewa Naga, setelah melihat adegan ini, Long Yong menjadi semakin marah. Putrinya sendiri tidak mendengarkannya, tetapi ketika Long Aotian berbicara, dia begitu patuh. Kamu tidak perlu datang. Long Yong menggertakkan giginya. Tidak, aku akan ke sini. Si Yun pun marah dan bersikeras berjalan ke sisi Long Yong. Hal ini membuat Long Yong sangat marah hingga ia hampir mengamuk. Baiklah, berhenti berdebat, Aotian, katakan padaku apa yang terjadi. Pemimpin istana Dewa Naga menatap Xiao Fan dan berbicara dengan suara berat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, pemimpin istana Dewa Naga, suatu hari harus berhadapan dengan kekacauan seperti itu.
ini sebenarnya bukan apa-apa. Aku hanya memberi Siyun setetes darah kaisar leluhur naga. Lalu Xiao Fan menjelaskan apa yang terjadi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Wajah Siyun memerah dan dia tetap diam. Kamu hanya setetes darah kaisar leluhur naga, dan kamu menyerahkan dirimu seperti ini, kata Long Yong dengan penuh kesedihan, menatap Siyun dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Meskipun darah kaisar leluhur naga sangat berharga, kamu tidak bisa melakukan ini. Long Yong tampak sedih. Ayah, ini emas esensi darah-darah, kata Siyun cepat. Long Yong. Setelah mengatakan itu, Siyun mengeluarkan darah emas dan menunjukkannya kepada Long Yong. Setelah melihat pemandangan ini, mata Long Yong melebar, dan darah naga di tubuhnya melonjak. Ia merasakan kekuatan darah yang kuat beresonansi dengannya. Ini apakah ini darah emas kaisar leluhur naga? Long Yong terkejut, wajahnya berubah drastis, dan dia benar-benar ingin menelan darah emas itu sekaligus dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Long Yong mengerti. Ternyata, ia baru tahu bahwa Long Aotian mengandalkan darah emas untuk tidur dengan putrinya. Harga ini setimpal. Ketika pemimpin istana Dewa Naga melihat ini, wajahnya berkedut dan dia melirik Long Aotian dari sudut matanya. Bajingan kecil ini tidak menghormati tuannya dan akhirnya memberikan darah emas itu kepada Siyun. Faktanya, pemimpin istana Dewa Naga juga serakah terhadap darah emas, tetapi karena statusnya, dia tidak dapat berbicara. Ayah, jangan salahkan Aotian. Itu kemauan putrimu sendiri. Wajah Siyun memerah dan dia berbicara perlahan. Ini baiklah, Long Yong mengangguk. Dia mengerti. Setetes darah emas memang dapat menjelaskan banyak masalah. Setidaknya itu membuktikan kalau Long Aotian tulus. Kalau dia tidak tulus, siapa yang akan memberikan darah emas begitu saja? Setetes darah emas, apalagi tidur dengan Siyun, pada kenyataannya, di mata Long Yong, bahkan tidur dengan wanita pemimpin istana Dewa Naga bukanlah masalah. Kalau saja pemimpin istana Dewa Naga tahu apa yang dipikirkan Long Yong, dia mungkin akan menariknya keluar dan bertarung dengannya. Namun, meskipun Long Yong sudah tahu apa yang sedang terjadi, dia masih marah dan tidak menyukai Xiao Fan. Merasakan tatapan Long Yong yang tidak bersahabat, Xiao Fan langsung mengerti. Xiao Fan mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Long Yong. Senior, terimalah. Ini hanya tanda terima kasih kecilku. Long Yong tertegun. Setelah mengambil botol giok dan membukanya, darah naga yang kuat menyembur keluar. Ada puluhan tetes darah biasa kaisar leluhur naga di dalamnya. Meskipun itu hanya darah biasa, itu tetap tak ternilai harganya di alam naga ilahi. Kamu ini, Long Yong melirik darah di dalam botol giok, lalu menatap Xiao Fan, matanya penuh dengan keterkejutan. Terimalah ini, senior, sebagai hadiah karena telah bertemu denganmu, kata Xiao Fan dengan gembira. Baiklah, baiklah. Long Yong ragu sejenak, lalu mengangguk berat. Di sampingnya, pemimpin istana Dewa Naga menatap Xiao Fan dengan tatapan yang lebih tidak bersahabat. Dia memberikannya pada Long Yong, tapi dia tidak menunjukkan rasa hormat pada gurunya. Tetapi Xiao Fan sama sekali tidak menghiraukan tatapan mata pemimpin istana Dewa Naga. Setelah Long Yong menerima darah kaisar naga leluhur, cara dia memandang Xiao Fan telah berubah menjadi nada yang sangat ramah. Aotian, kamu sangat hebat dan punya potensi besar. Bekerja keraslah di masa depan, ya. Aku akan selalu mendukungmu. Long Yong berkata perlahan. Ya. Xiao Fan mengangguk. Siyun tertegun melihat dari samping, Xiao Fan hanya menggunakan beberapa lusin tetes darah biasa untuk menghadapi ayahnya. Namun jika dipikir-pikir, nilai dari puluhan tetes darah biasa itu sesungguhnya jauh melampaui imajinasi. Bayangkan saja, Long Ling, Long Haoqiong dan yang lainnya berjuang keras untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi pada akhirnya mereka hanya mendapat beberapa tetes darah biasa. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Long Yong begitu tidak terkendali. Baiklah, bagus sekali. Long Yong mengangguk. Kini ia menatap Xiao Fan dengan penuh minat. Putrinya menyukainya, berbakti kepadanya,
memiliki bakat yang luar biasa, dan merupakan murid dari pemimpin Istana Dewa Naga. Apalagi yang tidak bisa membuat Long Yong puas. Ini semua salah orang-orang itu. Mata Long Yong berubah dingin, berpikir bahwa para pelamar Siyunlah yang menabur perselisihan dan hampir melukai hubungan antara dia dan menantu laki-lakinya yang tercinta. Baiklah, Aotian, kamu dan Siyun istirahatlah. Aku pergi dulu. Long Yong berdiri, tersenyum, berbalik, dan pergi. Xiao Fan, Siyun pemimpin Istana Dewa Naga. Kamu tidak peduli lagi dengan putrimu. Hanya beberapa lusin tetes darah Kaisar Leluhur Naga, dan putrinya bisa tinggal saja. Aku juga pergi. Pemimpin Istana Dewa Naga berdiri dengan wajah muram dan menatap Xiao Fan dalam-dalam beberapa kali, tetapi pihak lain tidak menunjukkan niat untuk mengungkapkan apapun. Sampai jumpa, Guru Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Pemimpin Istana Dewa Naga berbalik dan pergi dengan wajah muram. Xiao Fan dan Si Yun ditinggal berduaan untuk terus melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di dalam kamar. Setelah Long Yong meninggalkan Aula Longzi, Istana Dewa Naga menjadi sangat ramai. Long Yong sangat haus darah dan menghajar para pengejar Si Yun di mana-mana. Duar, duar, duar. Kamu menabur perselisihan dan mencoba menghancurkan hubungan antara aku dan menantuku. Kamu cari gara-gara. Berhenti, jangan lari. Lihat, aku akan menghancurkan kalian orang-orang berhati hitam. Aku hampir salah paham dengan menantuku. Kalian benar-benar menyebalkan. Seluruh Istana Dewa Naga ramai dengan aktivitas. Tidak ada yang tahu mengapa Long Yong memasuki Aula Longzi dan mengapa dia keluar dalam keadaan seperti itu. Long Yong penuh dengan niat membunuh, yang membawa kemalangan bagi semua pelamar Si Yun, yang semuanya menyesali tindakan mereka. Aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku salah, berhenti memukulku, Paman Yong. Ya, aku salah, aku bodoh. Aku tidak pergi ke sana, bukan aku kamu memukul orang yang salah. Setelah keributan Long Yong, semua orang di Istana Dewa Naga mengerti satu hal, Long Yong sudah menerima Long Aotian. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Long Aotian, Long Yong sudah menerima pihak lain, jadi tidak ada gunanya mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Sebenarnya, Long Yong tidak bodoh. Dia menggunakan metode ini untuk memberitahu orang-orang di Istana Dewa Naga agar tidak menimbulkan perselisihan di masa mendatang. Dia juga berusaha menunjukkan niat baik kepada Long Aotian, mengatakan kepadanya bahwa dia telah menerimanya. Kesalahpahaman sebelumnya antara Long Yong dan Long Aotian kini telah sepenuhnya teratasi. Setelah keributan Long Yong, dia memang mencapai efek yang diharapkannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Si Yun akhirnya meninggalkan gerbang Aula Longzi. Wajahnya memerah dan dia tampak sangat malu. Setelah percakapan antara Si Yun dan Xiao Fan, Si Yun memutuskan untuk mengasingkan diri dan memurnikan darah emas, dan Xiao Fan juga tidak pelit dan memberi Si Yun hampir 100 tetes darah biasa. Darah ini tidak berguna bagi Xiao Fan, tetapi bagi Si Yun, ini sangat bermanfaat. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan memutuskan untuk meninggalkan Istana Dewa Naga. Dia ingin keluar, bergaul dengan berbagai kekuatan. Jangan lupakan niat awalmu, gumam Xiao Fan. Sekarang Si Yun adalah wanitanya, cepat atau lambat dia akan mengetahui kebenarannya. Di masa depan, hubungan antara alam naga ilahi dan dia tidak boleh menjadi terlalu tegang, kalau tidak, Xiao Fan tidak akan peduli, tetapi situasi Si Yun pasti akan sangat memalukan. Untungnya, Xiao Fan memberinya darah emas dan 100 tetes darah biasa. Setelah Si Yun menyempurnakannya, bakatnya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, bakat Si Yun pasti sudah jauh lebih baik. Meskipun orang-orang di Istana Dewa Naga tidak puas dengannya, tetapi mengingat bakatnya, mereka mungkin tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh. Faktanya, Xiao Fan berpikir apakah dia harus memberi Si Yun beberapa tetes darah emas lagi. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak memberikannya. Mudah untuk memberi Si Yun darah emas, tetapi mudah juga bagi hal-hal untuk terekspos terlebih dahulu.
Hari berikutnya, Xiao Fan melapor kepada pemimpin Istana Dewa Naga bahwa dia ingin keluar. Pemimpin Istana Dewa Naga tidak menghentikan Xiao Fan untuk keluar, dan dia bahkan tidak repot-repot bertanya kemana dia ingin pergi. Dengan kekuatan Xiao Fan saat ini, tidak akan ada bahaya di alam naga ilahi. Xiao Fan tidak pergi sendirian, ia membutuhkan seorang pemandu untuk menemaninya. Lagi pula, Xiao Fan tidak tahu banyak tentang alam naga ilahi. Jika ia pergi sendirian, ia akan ketahuan. Dan kandidat terbaik untuk pemandu ini adalah Long Cheng. Kamu ingin aku menemanimu, kenapa? Long Cheng bingung, tidak mengerti mengapa Long Aotian melakukan ini. Tidak ada alasan, aku hanya menyukaimu, kata Xiao Fan ringan. Aku tidak akan pergi. Long Cheng menggelengkan kepalanya dengan tegas, ia selalu bisa merasakan aura Xiao Fan dari Long Aotian, dan perasaan itu membuatnya sangat jijik. Aku di sini sekarang, apa kamu pikir kamu punya kesempatan untuk memilih? Xiao Fan mencibir, menatap Long Cheng dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, Xiao Fan juga mengaktifkan tanda yang ditinggalkannya di tubuh Long Cheng sebelumnya. Kamu merasakan tanda itu diaktifkan, wajah Long Cheng berubah drastis. Dia mengerti segalanya dalam sekejap, Long Aotian sialan ini. Xiao Fan, tidak heran dia merasa seperti itu, terlebih lagi, si bajingan Xiao Fan ini benar-benar menyelinap ke Istana Dewa Naga, memberi penghormatan pada patung Kaisar Naga Ilahi, tidur dengan Si Yun, dan menjadi murid pemimpin Istana Dewa Naga. Bajingan ini berapa banyak hal yang telah dia lakukan sejak dia bersembunyi di alam naga. Hehehe, kamu mau ikut, adikku Long Cheng? Kata Xiao Fan riang. Aku akan pergi. Long Cheng menggertakkan giginya dengan keras, dan akhirnya memilih untuk setuju tanpa daya. Jika dia membocorkan masalah ini, tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya, dan sekarang Xiao Fan tidak akan memberinya kesempatan untuk membocorkannya. Long Cheng merasa jika dia pergi dari sini, Xiao Fan akan mengaktifkan tandanya dan membunuhnya. Anak baik, Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum. Long Cheng tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu Xiao Fan di Istana Dewa Naga. Jika apa yang dilakukan Xiao Fan disebarkan, langit alam naga ilahi mungkin akan runtuh. Faktanya, Long Cheng tidak tahu bahwa Xiao Fan melakukan lebih dari sekadar hal-hal ini. Dia juga mengambil 90% esensi darah di patung Kaisar Naga Ilahi. Sekarang di Kastil Kaisar Naga Ilahi, wajah patung Kaisar Naga Ika menghitam dan niat membunuh, hanya saja dia tidak bisa berbicara, kalau tidak Xiao Fan akan hancur menjadi abu. Baiklah, Long Cheng, ayo pergi, kata Xiao Fan gembira sambil menepuk bahu Long Cheng. Long Cheng. Baiklah. Long Cheng tidak punya pilihan selain dipaksa meninggalkan Istana Dewa Naga oleh Xiao Fan. Kita mau kemana dulu? Tanya Long Cheng dengan ekspresi muram. Ayo kita pergi ke Sekte Jiulong dulu, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Xiao Fan sangat tertarik melihat baptisan 9 naga. Baiklah, Long Cheng mengangguk, merasa tak berdaya. Meskipun hanya Long Cheng dan Xiao Fan yang hadir sekarang, Xiao Fan tidak berniat mengungkapkan identitasnya secara langsung, lagi pula, dia tidak yakin apakah ada mata-mata yang menguping di dekatnya. Long Cheng juga tidak menyebutkannya, dia sudah memikirkannya matang-matang, jadi dia berpura-pura tidak tahu dan menemani Xiao Fan membuat masalah sepanjang jalan. Setelah itu, ketika Xiao Fan pergi, dia tidak akan dibunuh. Jika nanti pemimpin Istana Dewa Naga meminta pertanggungjawabannya, Long Cheng akan berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengira dirinya telah ditipu sepenuhnya oleh Xiao Fan. Ngomong-ngomong, masih ada Si Yun yang ditiduri Xiao Fan. Long Cheng bukan satu-satunya yang akan menderita. Apa yang perlu ditakutkan? Hidup adalah hal yang paling penting. Begitu saja, Xiao Fan dan Long Cheng menuju ke Sekte Jiulong. Sekte Jiulong, Sekte Jiulong. Tempat ini terkenal dengan 9 naga 9 warna yang berputar-putar dan menutupi langit berbintang. 9 naga suci ini adalah sisa-sisa 9 orang kuat dari Sekte Jiulong. Setelah kematian mereka, tubuh mereka menjadi abadi dan tetap berada di Sekte Jiulong.
Dan di dalam tubuh naga itu, beberapa esensinya masih ada, dan dengan formasi yang kuat, ia telah menjadi seperti sekarang ini. Mengaktifkan formasi 9 naga dapat membantu keturunan klan naga menjalani baptisan 9 naga dan membersihkan hakikat dan sumsum mereka. Tentu saja, kesempatan seperti ini sangat langka bagi para murid Sekte Jiulong. Setiap kali formasi 9 naga diaktifkan, harta alam yang tak terhitung jumlahnya terkuras. Pada saat ini, Xiao Fan dan Long Cheng begitu dia tiba di sini, dia dihentikan oleh murid-murid penjaga gerbang Sekte Jiulong. "Siapakah kamu?" tanya seorang murid penjaga gerbang Sekte Jiulong. "Aku Long Aotian dan aku ingin bertemu dengan pemimpin Sekte Jiulong," kata Xiao Fan dengan tenang. Long Cheng terdiam di sampingnya. "Long Aotian, kamu Long Aotian." Raut wajah semua murid yang menjaga gerbang Sekte Jiulong berubah drastis setelah mendengar ini. "Tunggu sebentar." Murid Sekte Jiulong itu menjawab dan segera pergi memberitahu pemimpin sekte untuk datang. Mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan ada orang yang menyamar sebagai Long Aotian, karena pemimpin Sekte Jiulong pernah bertemu Long Aotian sebelumnya dan bahkan telah mengeluarkan undangan, tetapi pada akhirnya, masalah itu dibatalkan karena Long Aotian diterima sebagai murid oleh pemimpin Istana Dewa Naga. Di dunia luar, terlalu memalukan untuk ditipu oleh Xiao Fan. Oleh karena itu, tak satu pun dari pemimpin Sekte Jiulong dan yang lainnya membocorkan masalah tersebut. Pengumuman publik adalah mereka memiliki hubungan dekat dengan Long Aotian, dan Long Aotian ingin bergabung dengan mereka, tetapi pemimpin Istana Dewa Naga melihat bakat dia dan mengundangnya terlebih dahulu, dan akhirnya Long Aotian tidak punya pilihan selain bergabung dengan Istana Dewa Naga. Tentu saja, sejumlah besar harta yang hilang semuanya dianggap sebagai hadiah. Yang paling terpukul di antara mereka adalah Sekte Salong. Hanya ada satu zirah pembunuh naga, dan zirah itu hilang begitu imbalan apapun. Setelah pemimpin Sekte Salong kembali ke sekte, konon ia muntah darah selama beberapa hari dan merasa bahwa dirinya adalah pendosa Sekte Salong. Xiao Fan dan Long Cheng berdiri di luar Sekte Jiulong, keduanya tampak acuh tak acuh. Long Cheng merasa sedih untuk Sekte Jiulong. Xiao Fan baru saja meninggalkan Istana Dewa Naga, dan tempat pertama yang ia datangi untuk membuat masalah adalah Sekte Jiulong. Setelah beberapa saat, pemimpin Sekte Jiulong terbang dengan kecepatan tinggi. "Saudara muda Aotian, kenapa kamu ada di sini?" tanya pemimpin Sekte Jiulong dengan heran. Meskipun dia tersenyum di permukaan, dia mengutuk leluhur Long Aotian di dalam hatinya. "Hahaha, Aotian datang menemui seorang teman lama," kata Xiao Fan sambil tersenyum, lalu dengan sopan mengepalkan tinjunya ke arah pemimpin Sekte Jiulong. "Aku hanya bersikap sopan," lalu pemimpin Sekte Jiulong berkata sambil tersenyum. Baiklah, senang kamu datang, saudaraku. Silakan masuk." "Baiklah," Xiao Fan mengangguk berulang kali. Kemudian Xiao Fan dan Long Cheng, di bawah bimbingan pemimpin Sekte Jiulong, memasuki wilayah Sekte Jiulong. "Hahaha, saudara muda Aotian, lihat di sini, bagus, kan? Ini aula dalam Sekte Jiulong kami," kata pemimpin Sekte Jiulong sambil tersenyum, menuntun Xiao Fan dan Long Cheng ke aula dalam Sekte Jiulong. "Bagus sekali, sayang sekali aku, Long Aotian, tidak akan cukup beruntung untuk bergabung di kehidupan ini, Xiao Fan memuji, lalu mendesah, dengan raut wajah kecewa. Jika pada awalnya, pemimpin Sekte Jiulong mungkin benar-benar tertipu oleh Long Aotian, tetapi setelah mengalami pengalaman ditipu oleh Xiao Fan di kompetisi terakhir, dia tidak akan tertipu sama sekali sekarang. Hehehe, ada kesempatan, dan mungkin akan ada kesempatan di masa depan. Pemimpin Sekte Jiulong terkekeh 2 kali dan tidak mengungkap kebohongan Xiao Fan di depan umum. "Aduh, sayang sekali, hatiku bersama Sekte Jiulong, tapi sayangnya aku tidak punya pilihan." Xiao Fan menghela napas lagi, kemampuan aktingnya sangat bagus, dan Long Cheng di sampingnya tercengang. "Hehehe, saudara muda, berapa hari kamu ingin tinggal kali ini?" tanya pemimpin Sekte Jiulong sambil tersenyum,
tetapi tidak menanggapi topik Xiao Fan. Ia punya firasat buruk dan berpikir bahwa kunjungan Long Aotian bukanlah hal yang baik. Dia berusaha menjaga jarak dari Xiao Fan karena takut kalau dia akan disakiti oleh Xiao Fan lagi. Hehehe, aku belum memikirkannya, kata Xiao Fan riang, menyipitkan matanya saat menatap pemimpin Sekte Jiulong. Kamu bisa tinggal beberapa hari lagi. Kami di Sekte Jiulong adalah temanmu. Pemimpin Sekte Jiulong terkekeh. Hahaha, ya, kita berteman, kata Xiao Fan riang. Ia tentu saja mengerti arti kata-kata pemimpin Sekte Jiulong, tetapi Xiao Fan tidak menanggapi. Pemimpin Sekte Jiulong mengangguk. Ia bertanya-tanya mengapa Long Aotian tidak berniat pergi padahal ia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Senior, aku ingin menyaksikan baptisan 9 naga yang kamu sebutkan sebelumnya. Apa itu boleh? Melihat pemimpin Sekte Jiulong tidak mengatakan apa-apa, Xiao Fan terbatuk kering dan berbicara dengan ringan. Ini merepotkan. Tanah suci 9 naga baru saja ditutup dan pemimpin Sekte Jiulong berkata dengan sedikit malu. Menurut aturan Sekte Jiulong kami, non-murid Sekte kami tidak diizinkan memasuki tanah suci. Maaf, saudara. Ini hahaha bukan apa-apa, aku hanya datang untuk melihat-lihat. Setelah mendengar apa yang kamu katakan terakhir kali, senior, aku sudah lama menginginkannya dan sangat ingin melihatnya. Sayang sekali. Sepertinya aku tidak akan mendapatkan berkah ini. Xiao Fan menghela napas, menggelengkan kepalanya sedikit dengan raut wajah putus asa. Ketika Long Cheng melihat pemandangan ini, dia langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara Aotian, tolong jangan seperti ini. Jika pemimpin istana tahu kamu begitu sedih hanya karena tanah suci 9 naga, dia pasti akan khawatir. Pemimpin Sekte Jiulong. Mendengar Long Cheng mengatakan ini, wajah pemimpin Sekte Jiulong berkedut liar. Ia menatap Long Cheng dengan tak percaya, bertanya-tanya apa maksud anak ini. Faktanya, sejak pertama kali bertemu Long Aotian, pemimpin Sekte 9 Naga bertanya-tanya mengapa dia bersama Long Aotian. Bukankah Long Aotian dan Long Cheng tidak ada hubungannya satu sama lain sebelumnya? Lagi pula, Long Cheng dikalahkan oleh Long Aotian. Kenapa sekarang Long Cheng seolah-olah menjadi antek Long Aotian? Apa yang sedang terjadi? Dan sekarang Long Cheng juga angkat bicara untuk membantu Long Aotian mengingatkan dirinya, mengatakan kepadanya bahwa Long Aotian yang sekarang tidak boleh tersinggung. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiulong memikirkan banyak hal, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Long Cheng, jangan katakan itu tidak baik. Xiao Fan memelototi Long Cheng dengan pura-pura marah. Apa yang kamu takutkan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu lupa, Kakak Aotian, apa yang dikatakan pemimpin istana saat kita keluar? Apa yang dikatakan pemimpin istana sebelumnya? Tanya Xiao Fan dengan tenang. Kakak Aotian, kamu memang pelupa. Ingat, pemimpin istana berkata bahwa selama perjalanan ini, apapun yang Kakak Aotian sukai akan menjadi milikmu. Jika ada yang menolak, pemimpin istana akan turun tangan. Kita lihat siapa yang berani tidak memberinya muka, kata Long Cheng sambil tersenyum. Ini aku benar-benar lupa. Oh, lihat kepalaku. Sungguh, aku bisa melupakan hal sepenting ini. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Guru terlalu memanjakanku. Pemimpin Sekte Jiulong. Mendengar Long Aotian dan Long Cheng mengatakan hal yang sama, pemimpin Sekte Jiulong terdiam. Ia menggertakkan giginya karena marah, merasa tak berdaya, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Long Cheng adalah salah satu jenius kerajaan. Kekuatan garis keturunannya murni dan jauh melampaui rekan-rekannya. Adapun Long Aotian, dia adalah murid dari pemimpin Istana Dewa Naga saat ini. Pemimpin Sekte Jiulong merasa tertekan. Melihat situasi saat ini, jika dia tidak mau membiarkan Long Aotian menerima baptisan 9 naga, masalah ini mungkin tidak akan berakhir baik. Senior, kamu tak perlu menganggapnya serius. Apa yang dikatakan Long Cheng barusan hanyalah masalah sepele. Aku tak akan memberitahu guruku.
Xiao Fan menatap pemimpin sekte Jiulong dengan gembira. Mendengar perkataan Xiao Fan, pemimpin sekte Jiulong menjadi sangat marah hingga wajahnya menjadi hitam. Maksud Xiao Fan telah membuatnya sangat jelas, jika kamu tidak mengizinkanku menerima baptisan 9 naga, aku pasti akan memberitahu pemimpin istana. Saudara mudaku, aku baru saja bilang kamu teman sekte Jiulong kami. Karena kita teman, ada ruang untuk negosiasi. Pemimpin sekte Jiulong menghela napas dan tersenyum perlahan. Meskipun senyumnya sangat buruk, itu tetaplah sebuah senyuman. Ini apa tidak apa-apa, kata Xiao Fan dengan terkejut. Yah, tentu saja. Pemimpin sekte Jiulong mengangguk. Hahaha, kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu, kata Xiao Fan gembira sambil mengepalkan tinjunya ke arah pemimpin sekte Jiulong. Baiklah saudara muda, tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Pemimpin sekte Jiulong memaksakan senyum dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, hanya Xiao Fan, Long Cheng dan sekelompok pelayan yang tersisa di aula dalam. Xiao Fan memandang Long Cheng dan mengangguk puas, ia tak menyangka Long Cheng ternyata orang yang begitu berbakat. Kata-kata Long Cheng barusan dapat digambarkan sebagai kerjasama ilahi, yang membodohi pemimpin sekte Jiulong. Jika Xiao Fan ingin menerima baptisan 9 naga, mungkin akan membutuhkan usaha. Setelah beberapa saat, pemimpin sekte Jiulong dan beberapa tetua sekte Jiulong kembali ke aula dalam. Salam, para senior. Ketika Xiao Fan melihat beberapa tetua di sekitar pemimpin sekte Jiulong, dia dengan gembira memberi hormat sambil mengepalkan tinjunya. Temanku, tidak perlu sopan. Ya, temanku, tolong jangan melakukan itu. Benar sekali, kawanku, kamu membuat kami malu. Beberapa tetua sekte Jiulong terdiam. Mereka tidak menyangka Long Aotian begitu akrab dan menyapa mereka begitu mereka bertemu. Bahkan, ketika mereka datang, mereka semua dipenuhi amarah, mengira Long Aotian sedang menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya. Mereka sangat marah dan ingin menghajar Long Aotian habis-habisan ketika mereka datang. Katakan padanya bahwa ini sekte Jiulong. Jika benar-benar tidak berhasil, beberapa tetua akan berperan sebagai orang baik dan mengusir Long Aotian. Alhasil, saat mereka bertemu, Long Aotian bersikap sangat sopan sehingga para tetua yang tadinya memutuskan untuk berperan sebagai polisi baik, saling berpandangan, tidak tahu bagaimana memulai perkelahian. Hahaha, sudah seharusnya seorang junior memberi hormat kepada seniornya saat bertemu. Xiao Fan berkata riang, lalu menatap Long Cheng yang berdiri di sampingnya. Long Cheng, kenapa kamu tidak memberi hormat kepada senior? Long Cheng, Kakak Aotian, kita dari Istana Dewa Naga. Menurut aturan Istana Dewa Naga, kita tidak perlu memberi hormat. Long Cheng berbicara perlahan dengan ekspresi kosong. Tidak boleh begitu. Mereka semua senior yang terhormat, bagaimana mungkin aku tidak memberi hormat kepada mereka? Jika kamu tidak memberi hormat, kamu tidak memberiku muka. Jika kamu tidak memberiku muka, Long Aotian, tahukah kamu apa konsekuensinya? Xiao Fan berbicara dengan marah, dan aura di tubuhnya meledak. Aku salah, aku akan memberi hormat sekarang. Bagus. Xiao Fan mengangguk puas. Long Cheng berwajah gelap dan membungkuk kepada pemimpin sekte Jiulong dan beberapa tetua sekte Jiulong di sampingnya. Salam untuk para senior. Long Cheng memang kasar tadi, tapi setelah mendengar ajaran kakak Aotian, aku tahu aku salah. Aku harap para senior bisa memaafkanku. Kalau tidak, kakak Aotian pasti akan marah. Kalau dia marah, konsekuensinya akan sangat serius. Perkataan Long Cheng bagaikan pisau yang terus-menerus menusuk hati pemimpin sekte Jiulong dan seluruh tetua sekte Jiulong. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud Long Cheng, meskipun Xiao Fan tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu dan terus tersenyum. Kelihatannya dia berbicara atas nama sekte Jiulong, tetapi sebenarnya dia menggunakan ini sebagai alasan untuk memukul mereka. Terlebih lagi, Long Cheng begitu tidak tahu malu hingga ia bersedia menjadi sasaran Xiao Fan untuk mengkritik mereka.
Sekarang tampaknya Xiao Fan tidak sederhana. Yah saudara muda Aotian, kamu terlalu sopan. Kamu terlalu sopan. Ya, Long Cheng, tidak perlu melakukan ini. Kami tentu akan mengikuti aturan Istana Dewa Naga. Benar sekali, kita semua adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Beberapa tetua dari Sekte Sembilan Naga angkat bicara satu persatu, dan masing-masing dari mereka tampak tidak wajar, karena mereka merasa jika mereka tidak mengatakan apa-apa, Long Aotian akan membuat Long Cheng berlutut di depan mereka. Jika Long Cheng berlutut di hadapan mereka, itu akan menjadi bencana, karena Long Cheng memiliki darah bangsawan. Jika dia berlutut di hadapan mereka dan para petinggi Istana Dewa Naga mengetahuinya, itu akan menjadi masalah. Hehehe ya, masuk akal. Ini salahku. Xiao Fan mengangguk senang, ia menatap pemimpin Sekte Jiulong dan beberapa tetua Sekte Jiulong dengan senyum di wajahnya, tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Pemimpin Sekte Jiulong. Pemimpin Sekte Sembilan Naga melirik para tetua di sekitarnya, lalu berkata perlahan, "Saudara muda Aotian, setelah berdiskusi dengan beberapa tetua kami, jika kamu ingin melihat baptisan Sembilan Naga, ini bisa dibicarakan. Baiklah, terima kasih banyak, senior." Mendengar ini, Xiao Fan gembira dan mengepalkan tinjunya berulang kali. Hehehe, sama-sama. Pemimpin Sekte Jiulong mengangguk perlahan. "Temanku, kamu harus menunggu 3 hari untuk ini. Kami akan mengaktifkan kolam Sembilan Naga," kata pemimpin Sekte Jiulong. "Tentu saja senior telah mengizinkanku melihat tanah suci Sembilan Naga. Aku merasa terhormat. Bagaimana mungkin aku keberatan menunggu?" kata Xiao Fan gembira. Baiklah, Tuan Muda Aotian, Tuan Muda Long Cheng, kalian berdua tinggallah di sini untuk saat ini." Pemimpin Sekte Jiulong berkata sambil tersenyum. Kemudian dia memerintahkan orang-orang untuk membawa Xiao Fan dan Long Cheng pergi dan menyelenggarakan pesta untuk mereka pada malam harinya. Xiao Fan dan Long Cheng meninggalkan aula dalam pemimpin Sekte Jiulong dan sekelompok tetua gempar. Long Aotian ini sangat manis lidahnya. Ya, aku tidak menyangka anak ini akan begitu licik dan membuat kita kehilangan kesabaran. Benar kan? Dan Long Cheng itu, apa dia gila? Dia seorang pangeran yang bermartabat, tapi dia bersedia menjadi alat Long Aotian untuk menyudutkan kita. Apa yang harus kita lakukan tentang masalah ini? Pemimpin sekte, Tuan, tolong buatlah keputusan. Semua tetua Sekte Jiulong menatap ke arah pemimpin sekte. Oh, lupakan saja, biarkan Long Aotian menjalani baptisan Sembilan Naga sekali. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah kita akan menginvestasikan harta yang lebih sedikit. Kalau tidak, anak ini tidak akan berdamai dan akan terus memikirkan Sekte Jiulong kita di masa depan. Lagi pula, dia monster sekali, siapa yang tahu kapan dia akan berdiri di puncak. Pemimpin Sekte Jiulong menghela napas pelan, berbicara perlahan, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jika memungkinkan, pemimpin Sekte Jiulong akan menjadi orang pertama yang tidak bersedia. Lagi pula, dia pernah ditipu habis-habisan oleh Xiao Fan di masa lalu, tetapi dalam situasi saat ini, jika Long Aotian tidak diusir, dia pasti akan terus membuat masalah untuk Sekte Jiulong mereka di masa depan. Tidak apa-apa, aku tidak pernah menyangka Sekte Jiulong kita akan mengalami bencana seperti itu. Sialan Long Aotian. SSSTTT, hati-hati, dinding ini mungkin punya telinga. Bodoh, apa yang kamu takutkan dengan dinding? Para tetua Sekte Jiulong juga geram, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sabar saja, tidak ada acara lain. Pemimpin Sekte Jiulong mendesah. Ya, apa yang membuat anak ini begitu jenius? Menurutmu siapa yang lebih jenius, Long Aotian atau Xiao Fan dari alam Kongchen? Sulit dikatakan. Xiao Fan seharusnya lebih kuat. Lagi pula, orang itu sudah bisa melawan ranah Shenlun. Benar, tapi Long Aotian juga tidak lemah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Pemimpin Sekte Jiulong dan beberapa tetua angkat bicara, membandingkan Xiao Fan dan Long Aotian. Sekarang, di antara semua alam, jenius terkuat untuk sementara ditetapkan sebagai
Xiao Fan, meskipun pandangan ini ditentang oleh banyak orang kuat di alam besar, namun, semua orang tahu satu hal dengan jelas, yaitu ranah Xiao Fan lah berada di tingkat ketiga ranah Ziyuan dan sudah memiliki kekuatan ranah Selun. Jika jenius semacam ini tumbuh, niscaya ia akan menghancurkan langit dan bumi. Tanpa mereka sadari bahwa Xiao Fan yang sedang mereka bicarakan adalah Long Aotian, dan dia berada tepat di bawah lubang hidung mereka. Xiao Kakak Aotian, bolehkah hal ini berhasil? Apa kamu tidak takut mereka akan menipumu? Tanya Long Cheng. Dia tahu sedikit tentang Tanah Suci Sembilan Naga, yaitu, kekuatan spiritual yang dihasilkan akan bervariasi tergantung pada jumlah harta alam yang ditambahkan. Itulah sebabnya Long Cheng penasaran tentang ini. Jangan khawatir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Xiao Fan ringan. Mengapa? Long Cheng bingung. Hehehe, kamu akan tahu nanti, kata Xiao Fan gembira. Baiklah, Long Cheng mengangguk. Sekarang dia harus berada di pihak yang sama dengan Xiao Fan dan harus melayani Xiao Fan dengan baik. Long Cheng sangat sadar diri dan tahu apa yang harus dilakukan dan kapan. Bisa dibilang Long Cheng memang terlahir dengan potensi menjadi antek. Meski baru pertama kali, ia bertingkah seperti antek senior. Keesokan harinya, berita bahwa Long Aotian dan Long Cheng mengunjungi Sekte Jiulong menyebar di dalam Sekte Jiulong. Ketika semua murid Sekte Jiulong mengetahuinya, mereka semua terkejut. Banyak murid ingin bertemu Long Aotian, sebagian ingin melihat seperti apa rupa Long Aotian yang legendaris, sementara yang lain ingin menjilatnya. Sayangnya, pemimpin Sekte Jiulong telah mengeluarkan perintah untuk tidak mengizinkan siapapun mendekati kediaman Long Aotian. Oleh karena itu, semua murid Sekte Jiulong terdiam. Dalam sekejap menata, batas waktu 3 hari telah tiba. Xiao Fan dan Long Cheng dibawa ke aula utama. Saudara muda Aotian, sekarang kamu bisa memasuki Tanah Suci Sembilan Naga, ucap pemimpin Sekte Jiulong sambil tersenyum. Baiklah, bagus sekali. Kapan kita berangkat? Kata Xiao Fan gembira. Baiklah, kita bisa pergi sekarang, kata pemimpin Sekte Jiulong sambil tersenyum, lalu ia memimpin jalan, membawa Xiao Fan dan Long Cheng maju. Tanah Suci Sembilan Naga adalah fondasi Sekte Jiulong dan lokasi terpenting Sekte Kowloon. Letaknya di pusat bumi itu adalah kolam naga yang dipelihara oleh tubuh asli Sembilan Naga. Saudara muda, inilah dia, kata pemimpin Sekte Jiulong sambil tersenyum. Xiao Fan mengangguk dan menatap Tanah Suci Sembilan Naga. Di sana, terdapat 9 tubuh naga yang kuat, masing-masing berekor, dan menyatu dalam kolam sebening kristal. Kolam itu berisi kekuatan spiritual yang luar biasa. Tepat ketika ia mendekatinya, ia merasakan aura kekuatan spiritual yang kuat, yang terus-menerus menyehatkan tubuhnya. Hehehe, saudara muda, silakan lakukan sesukamu, pemimpin Sekte Sembilan Naga berkata sambil tersenyum. Namun, karena baptisan Sembilan Naga baru saja dimulai beberapa waktu lalu, jadi, mungkin tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Saudara muda, jika kamu tidak puas, mohon maafkan aku. Hahaha, jangan khawatir. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak keberatan, kata Xiao Fan riang. Setelah berkata demikian, Xiao Fan langsung melompat ke dalam kolam 9 naga. Ya, tempat ini benar-benar bagus, kata Xiao Fan gembira sambil menatap pemimpin Sekte Jiulong. Hehehe, saudara muda, asal kamu puas, kata pemimpin Sekte Jiulong sambil tersenyum paksa. Hahaha, puas, tentu saja aku puas. Long Cheng, turunlah, kata Xiao Fan sambil melambaikan tangan ke arah Long Cheng dan berkata dengan gembira. Long Cheng tertegun sejenak, lalu mengangguk. Jika dia bisa menerima baptisan 9 naga, tentu saja dia akan bersedia melakukannya. Setelah mengatakan itu, Long Cheng juga melompat turun nyaman. Long Cheng tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Hehehe, asalkan kalian puas, kata pemimpin Sekte Jiulong sambil tersenyum. Dia mengutuk Long Aotian ratusan kali di dalam hatinya. Apakah kamu pikir tanah suci ini milikmu? Tapi sekarang Long Cheng juga ikut berendam.
Jika pemimpin sekte Jiulong angkat bicara dan meminta Long Cheng keluar, Long Cheng pasti akan sangat tersinggung. Pemimpin sekte Jiulong tidak akan melakukan hal seperti itu, jadi pada akhirnya dia hanya bisa menanggungnya. Terima kasih, senior. Xiao Fan mengepalkan tangannya berulang kali dan berbicara sambil tersenyum. Hehehe, sama-sama. Pemimpin sekte Jiulong tersenyum dan mengangguk. Baiklah, teman-teman, kalian nikmati saja. Aku pergi dulu. Pemimpin sekte Jiulong menghela napas dan berbicara. Dia khawatir kolam 9 naga akan segera kehabisan kekuatan spiritual, dan Long Aotian akan bertanya kepadanya tentang hal itu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, apa yang akan dilakukan Long Aotian, dan memintanya untuk menambahkan beberapa harta alam untuk terus mengaktifkan kolam 9 naga. Oleh karena itu, pemimpin sekte Koulo harus segera pergi. Bahkan jika Long Aotian ingin menemukannya nanti, dia tidak akan bisa menemukannya. Baiklah, senior, terima kasih atas kerja kerasmu, kata Xiao Fan dengan sangat serius. Hehehe, sama-sama, saudara En muda. Silakan lakukan sesukamu, kata pemimpin sekte Jiulong sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Terlebih lagi, pemimpin sekte Jiulong sangat perhatian dan membantu menutup pintu masuk ke Tanah Suci. Sekarang, hanya Xiao Fan dan Long Cheng yang berada di Tanah Suci 9 Naga. Kakak Aotian, tidakkah kamu merasa kekuatan spiritualnya tidak sekuat sebelumnya? Long Cheng membuka mulutnya, bertanya-tanya. Hehehe, tentu saja aku merasakannya, kata Xiao Fan gembira. Ini apa yang harus kita lakukan? Tanya Long Cheng heran. Apa yang kamu takutkan, berperilakulah sebagaimana mestinya, kata Xiao Fan dengan ringan. Long Cheng mengangguk. Karena Xiao Fan sudah bilang begitu, dia pasti punya caranya sendiri. Faktanya, Long Cheng paling memahami kekuatan Xiao Fan. Selain bakatnya yang luar biasa, dia pasti punya banyak trik lain. Xiao Fan menghembuskan napas, dan berkomunikasi dengan Wan Xiang dalam pikirannya. Saat berikutnya, Wan Xiang berkelebat. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.